Pada suatu masa, seorang lelaki yang bahkan musuh-musuhnya memujinya. Seorang penguasa yang bisa saja membalas dendam, tetapi memilih untuk memaafkan. Dan yang paling gila adalah, dialah pria yang membuat seluruh dunia barat terdiam. Ketika Yerusalem kembali jatuh ke tangan umat Islam, bukan dengan pembantaian, tapi dengan keadilan. Inilah kisah tentang seseorang yang namanya membuat Timur kembali berdiri tegak. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin bukan lahir sebagai pangeran. Ia lahir di Tikrit, dari keluarga Kurdi sederhana yang penuh disiplin. Ayahnya seorang pemimpin garnisun kecil. Pamannya seorang komandan keras kepala. Tidak ada ramalan bahwa anak pemalu ini suatu hari akan mengguncang Eropa. Ia tumbuh dalam dunia penuh intrik, pertempuran, dan perebutan kekuasaan. Namun, satu hal yang mendidiknya sejak kecil, adab, keadilan, dan kecintaan pada ilmu. Sifat inilah yang kelak membentuknya bukan hanya sebagai jenderal, tapi sebagai manusia. Semuanya dimulai ketika pamannya, Shirkuh, memimpinnya ke Mesir. Di sana, Salahuddin bukan cuma belajar strategi perang. Ia belajar bagaimana politik bisa lebih berbahaya dari pedang. Setelah pamannya wafat, Salahuddin justru diangkat menjadi pemimpin Mesir. Sebuah tanggung jawab yang bahkan tidak pernah ia minta. Perlahan tapi pasti, ia menyatukan Mesir dan Syam yang saat itu tercerai-berai oleh ambisi penguasa lokal. Dan pada akhirnya, ia membangun kekuatan baru, dinasti Ayyubiyah. Tapi puncaknya datang pada tahun 1187, Perang Hattin. Perang yang menentukan nasib Yerusalem. Salahuddin memancing pasukan salib keluar ke padang tandus, memutus suplai air mereka, dan menghancurkan kekuatan mereka dalam satu siang yang membara. Lalu, ia bergerak menuju Yerusalem, kota suci yang telah dikuasai tentara salib selama hampir 100 tahun. Semua orang bersiap menyaksikan pembalasan yang mengerikan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saat gerbang Yerusalem dibuka, tidak ada pembantaian, tidak ada balas dendam, tidak ada kekejaman. Salahuddin justru melindungi yang lemah. Ia memberikan kebebasan beribadah,